Iya. Lalu Allahumma ij'alhu hajjam mabrura pasti udah hafal. Belum. Nah, kan sering dibaca mau Ya, kita. kan aminin. Aminin doang ya? Iya. Nah, dari sekarang apalin. Nah itu, bukit Ruman. Itu yang kemarin kita ke Jabal Uhud. Oh iya tuh. Nah, itu ya. Rumah Tuh. ini. Ya, Rumah ini lagi. Rumah ini dong. Bukit Ruman. Gitu rumah. Kan? Itu kayak bukit Sentul. Ini satu emang ini kita pengen jewer aja. Udah Pengen pulang, pengen pulang kan? Kangen ya? Kangen ya, semua kangen, pasti kangen, gak ada yang kagak kangen. Ya. Kalau bilang kata kagak kangen, namanya Oong. Oong ya. Oh, ya. Kita pada kangen semuanya, insya Allah kangen kesini, biar balik lagi dengan rezeki yang berkah, yang halal, panjang umur, sehat badan, ya kita selalu doain. Ini jamaah doanya ya, boleh direkam. Rekam. Ya rekam aja. Di doanya kalau kita selain Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yan masykura, jangan lupa istighfar dulu, jangan langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim 3 kali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu Allahumma ij'alhu hajjam mabrura. Misalnya udah itu mulu doanya, diganti lagi doanya. Doanya Allahumma inni as'aluka bismikar razzaq antarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakah hatta nahujja baitillahil haram bibarakati la ilaha illallah al malikur razzaq ya razzaq ya razzaq ya razzaq ya arhamar rahimin. Apa? Agak. Tulis aja, tulis dulu. Ayah. Enak tiap hari doa. Paling ada tulisannya. Itu doanya baru itu tadi. Oh, iya. Allahumma inni as'aluka. Kan ada direkam. Ayo aja ya, Om ulangin ini. Yes. Tadi udah istighfar, hamdalah, sholawat, doa orang tua. Lalu Bentar. Ah. Rekam dulu. pertama istighfar. Ya, Tunggu. Gimana rekam suara? Bukan di itu aja lah ya. istighfar. Tunggu, Mi. Masih tunggu. Iya, sabar nih. Ya, sabar. Orang sabar bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mulai, Mi. Urutan doa, jangan langsung kita mau makan aja. Minta dulu puji Allah ya. Satu istighfar. Yang kedua hamdalah. Yang ketiga sholawat. Yang keempat doa orang tua. Yang kelima baru doa tadi tuh ya. Allahumma inni as'aluka bismikar razzaq antarzuqana rizqan halalan thayyibah mubarakah hatta nahujja baitillahil haram bibarakati la ilaha illallah al malikur razzaq ya razzaq ya razzaq ya razzaq ya arhamar rahimin. Lalu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nanti ditulis di grup sama Bang Jaki ya. Sama Bang Jaki nanti ditulis sama Bang Jaki. Itu saat kita pulang haji, doa itu ya. Doain biar mereka yang datang ke rumah kita diberikan rizki oleh Allah. Amin. Ya, bisa ke Makkatul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah dengan rizki yang berkah ya. Jadi Umi ulang lagi, Allahumma inni as'aluka bismikar razzaq antarzuqna rizqan halalan thayyibah mubarakah hatta nahujja baitillahil haram bibarakati la ilaha illallah al malikur razzaq ya razzaq ya razzaq ya razzaq ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tuh insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai Jumat, yang laki siap-siap
siap-siap disuruh baca doa di masjid. Biasanya kita sampai kalau pagi misalnya sampai sholat Jumat masa kita tinggalin tuh. Iya. Baru pulang haji ke sholat Jumat. Aduh. Minggirnya di belakang. Ya, makanya siap-siap doa pada saat ini. Para jamaah sholat Jumat yang mulia hari ini, datangan tamunya Allah, baru datang Al-Mukarram Bapak Haji Haris Mahdi. Kami persilahkan kepada Bapak Haji Haris Mahdi untuk membaca doa terakhir. Udah makan ya dibacanya. Ada kabur Udah makan ya. jamaahnya kabur. Udah makan ya. Pasti insya Allah kalau kita sampai Jumat jam 7, kita di ini sampai di rumah atau jam 8, ya kita kan masa kita tinggalin tuh sholat Jumat. Baru pulang haji kagak tinggalin sholat Jumat. Ya, kan kita pengennya 3 haji kita, mabrurah, makbulah, ya. Mabrur dan makbul, ya. Kita mintanya, nah siap-siap tuh baca doa apalin deh dari sekarang. Atau disuruh jadi imam. Jadi imam, jadi apa namanya? Jadi Bilal atau jadi imam masjid sholat Jumatnya. Gak usah panjang-panjang, kita apal aja udah. Pemengatan panjang nanti lupa ayatnya. Iya lu panjang buat duha dia baca muter-muter atau kuliah ayyuhal kafirun. Enggak sampai-sampai tuh. Udah yang kira-kira kita ini aja, yang pendek yang penting. Yang penting kita hafal, yang kedua tidak membuat kita ini salah baca ayatnya. Gak apa-apa, baca qul huwallahu ahad, paling gak pernah ketawa. Ya, Pak Haji baru pulang baca qul. Kenapa baca qul? Jawabnya gini Bapak Ibu. Apa sebabnya saya baca qul huwallahu ahad? Itu qul huwallahu ahad itu ikhlas, kita redha, kita tunduk sama Allah biar sampai akhir hayat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa ngeles Bang Haris. Benar. Iya kan? Jadi tanpa terasa kita berdakwah juga. Sekarang panjang, dia baca panjang yang ayatnya. Misalnya wadduha muter-muter, mana kagak sampai-sampai jadinya. Jadi baca biar nggak apa-apa. Kalau kita diberikan kepercayaan untuk jadi imam atau baca doa, jangan mundur karena kita punya payungnya. Payungnya apa? Kita sudah tahu doanya, kita bisa ya. Jadi ambil ayat-ayat yang pendek aja. Minta sama Allah biar lisannya Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Oh, jamaah. Girang amat ya boya piknik ya. Emang senang-senang aja. Yang penting kita mah happy aja. Benar. Kalau kita senang, rezeki akan datang. Amin. Ya kan? Coba kalau kita cemberut, rezekinya jauh. Rezeki itu bukan hanya uang. Satu, rezeki sehat, rezeki afiat, rezeki sahabat, rezeki saudara, itu rezeki kita. Rezeki namanya. Kalau uang bagian daripada rezeki. Ya, jangan ya saya lagi nggak punya uang. Wah, uangnya banyak, nanti diturunin sama Allah nggak punya uang lagi. Kalau kita punya uang, kita 1000 bilang punya uang, punya. Itu jawabnya semangat nggak? Saya yakin dompetnya udah pada tiris. Ya, tahu aja. Tahu aja. Tapi bilang ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lebih berkah lagi. Amin. Kan gitu. Sekarang orang banyak uang tapi kagak sehat, enak nggak? Kagak. Kita mah uangnya ada 10 juta, enak aja. Penting cukup. Pas mau kondangan, Ada. pas mau ngawinin, Ada. pas mau haji, Ada. pas mau umroh, Ada. pas mau jalan-jalan, Ada. nah yang enak itu. Ya. Mantep nggak? Mantap. Ada orang punya duit diajak mau jalan-jalan, oh enggak ah. Mau Ada, ngaji, Bi. oh enggak ah. Ada. Mau kondangan, oh enggak ah. Ada. Ada nggak? Ada. Kalau kita mau semangat, biarin aja. Nanti juga Allah kasih rezeki dari mana aja. Orang yang beriman percaya itu ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan dari jalan mana aja. Kita ngomong sama teman kita, emang kagak ngikut? Kagak. Emang apa emang? Anu. Ya udah ngikut aja. Kan begitu ya? Halo? Nah, keluar dari Betawinya. Mulai keluar Betawinya. Main ceramah nih. Punya gaya. Itu ceramah nih. Mulai kita tegas. Ya. Jadi kalau kita ditanya apapun jangan bilang kagak ada. Bilang ada. Kadang-kadang makanya KBU-nya namanya Ada. Ada. Ada kagak ada? Ada. Nah, enak nggak? Ada. Sifat Allah yang pertama apa? Wujud. Artinya
Ada. Apa ya? Apa ya? Sifat yang pertama sifat Allah, Wujud. wujud kidam bako. Mukhalafatul lil awamir. Terus Apa lagi? Qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar. Terus hayun samiun basirun mutakalimun. Kalau kita punya cucu jangan nyanyi gini 3 tahun nggak pulang-pulang. Bang Tolib gimana? Gimana lagunya? Bang Toy gimana? Bang Toib, Bang Toib gitu. Jangan Bu Indah nyanyi. Bu Indah nyanyi. Tapi jangan kita bacain sholawat, ya kita bacain Asmaul Husna, ya akan terekam di otak cucu kita, anak kita dan sebagainya. Itu nama-nama Allah dan juga sholawat kepada Rasulullah. Ya, sebab kalau kita sering baca sholawat kan satu sholawat Allah sampaikan 10. Kalau baca 10 Allah sampaikan 100. Jadi lisan kita basahi dengan zikir, dengan sholawat dan sebagainya. Jadi ingat itu, yang insya Allah kita pulang haji ke tanah air hari Jumat misalnya, yang laki-laki udah siap, jangan nggak mau datang ke masjid, Rumah tidur ya. siapin apa yang akan kita lakukan, yang kita baca ayatnya, terus doanya jangan yang terlalu panjang, yang bapak haji paham dan hafal, ya. Terus yang kedua, yang seterusnya, saat kita membaca doa itu usahakan kita punya wudu, ya. Usahakan kita punya wudu, lazimkan, biasakan. Kemarin-kemarin kita nggak punya wudu, kalau apanya nggak punya wudu, usahakan kita punya wudu. Ya wudu sunnah, ya bukan hanya untuk sholat fardu saja, kita mau kemanapun disunatkan untuk punya wudu. Yang ketiga, ini sunnah Rasul, ya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang suka dengan sunnahku, bersama aku nanti di surga. Amin. Salah satu di antaranya saat kita mau sholat, saat kita sholat fardu atau sholat sunnah, usahakan kita bersiwak, ya, bersiwak atau gosok gigi. Kenapa kita bersiwak atau bergosok gigi? Kan baru bangun tidur, kagak enak mulut kita. Yang kedua, habis makan, kadang-kadang nggak enak. Itu usahakan disunatkan oleh Rasul, ya, bersiwak atau gosok gigi. Pahalanya orang yang bersiwak atau gosok gigi pada saat akan melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, Allah akan berikan pahala 70. Enak ya? Amin. Banyak. Mana amin cuma jihan doang ya? Apa pada tidur ya? Molor. Biasanya habis makan pada molor. Biasanya gitu. Bawaan. Biasanya Tak pakai minyak wangi. atau minyak wangi. Sekarang pakai minyak wangi. Nah besok Kan kalau dikasih pulang, Umi. dikasihin besok pakai minyak wanginya biar wangi. Pulang haji jangan buru-buru pulang. Ya. Di Pondok Gede mandi dulu, ya. Kan koper kita belum ada tuh mandi, ya mandi dulu, ganti baju kita dan sebagainya. Yang kedua sholat sunnah. Kenapa nih? Sholat sunnah apanya? Sholat sunnah kita sudah sampai di tujuan. Karena disunatkan oleh Rasul apabila kita sampai dari perjalanan, yang musafir disunatkan untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah di mana? Sebelum kita masuk ke rumah kita. Memang kalau kita udah sampai di rumah kadang-kadang tamu udah banyak. Betul. Nah, mendingan sholat sunnahnya di Pondok Gede. Gede. Jadi besok saya lirik dah siapa yang buru-buru pulang. Waduh, dia lupa deh. Jadi jangan buru-buru pulang dulu. Istirahat sebentar, nunggu koper kita, langsung mandi di sana, siapkan di koper kecilnya sabun, anduk, baju ganti dan lain sebagainya untuk kita persiapkan nanti di Pondok Gede sebelum kita sampai ke rumah kita, ya. Sebelum kita sampai ke rumah. Seterusnya lakukan sholat sunnah bahwa kita sudah sampai sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Ya, mudah-mudahan bahwa kita, kebersamaan kita, persaudaraan kita bukan hanya pada saat haji dan umroh saja,
Tetapi setelah kita pulang kembali, kita eratkan kembali tali silaturahim kita. Amin. Tali silaturahmi kita. Sebab kata Nabi, may yasurruhu ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahiman. Barang siapa yang menghubungkan tali persaudaraan, Allah akan panjangkan umur kita dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, umur kita memang sudah ditentukan. Umur si A segini, tapi dikatakan oleh Nabi panjang umur sini berkahnya. Barakatil umri wa husnul amali. Berkahnya umur seorang, insya Allah baik amalan kita. Hari ini umur kita sudah di atas 50, mudah-mudahan lebih bagus lagi dari umur yang 49. Tambah lagi sama Allah, ditambah lagi umur kita. Di dunia kita kata tambah, tapi di mata Allah kita umur kita berkurang. Insya Allah makin tua makin dekat dengan Allah. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Halo? Nah, kita makin introspeksi, makin mawas diri, makin sabar, makin istiqomah, ya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita digambarkan seperti pohonan. Pohonan itu makin lama makin tua, makin runduk. Pohon ada yang sudah daunnya udah kuning. Kita ini udah asar. Lagi dikit maghrib, bukan zuhur lagi kita. Kita udah asar. Oh, kalau jihan zuhur dah, pertengahan zuhur sama asar. Kalau kita di atas 50 sudah asar. Ya, artinya sudah mendekati kepada maghrib. Kita isi yang dikasih sama Allah, diberikan kesempatan ini dengan hal-hal yang lebih manfaat lagi. Khairun nas yanfa'un nas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Walaupun mungkin di mata manusia itu tidak manfaat, tapi di mata Allah sangat bermanfaat. Contohnya, kita lagi jalan, ada duri, ada beling. Kadang-kadang orang nggak mau angkat, kita ambil. Pada saat kita buang, kita doa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang lewat sini tidak kena duri. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang lewat sini tidak kena beling. Kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Itu benda kecil, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Mudah-mudahan yang kecil, jangan kita lihat kecil, belum tentu yang kecil itu tidak membawa kebaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, jangan lihat siapa yang ngerjain. Kalau kita seperti itu akhirnya kita mau berbuat baik biar dilihat orang, jangan sampai seperti itu. Insya Allah kita berbuat baik karena Allah. Kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Kan ada lagunya. Ada lagunya enggak? Cintailah karena Allah. Kan gitu kan ya? Apa lagunya? Enggak. Kapal? Enggak. Apa sama? Kata Abu Bakar Siddiq, orang yang menyembah kepada Allah, ya, sin pun ya'budunallah ala sabilil hubbi. Orang yang tunduk, taat, patuh kepada Allah karena cinta. Kalau orang cinta, bagaimanapun dia akan kerjakan. Ya, ada rasa menyayangi, ya, ada rasa sayang kalau kita tidak lakukan. Hubbi, pertama hubbi cinta, udah cinta. Khauf, ada rasa takut, khawatir pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya. Malaikat Israel menjemput kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, karena kita cinta, kita lakukan. Yang kedua, kita ada rasa perasaan takut, yang sampai pada saat kita melakukan yang tidak baik, malaikat Israel jemput kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Halo?
Ini anu aja, langsung aja reviewnya, replay, jadi nggak pakai kaset-kaset. Jadi apa ketemunya? Jadi pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ingat ya Allah, kalau Israel jemput kita nggak pakai izin lagi. Malaikat yang paling berani adalah malaikat Israel. Dia nggak pilih